Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita, seringkali sadar atau tidak sadar kita menerima banyak pengorbanan dari orang lain untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita, untuk kita mengalami hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan bagaimanakah ketika kita menerima hal itu atau melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang sudah berkorban untuk diri kita? Nah, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mendorong jemaat di Kolose terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka, Rasul Paulus mengajak untuk melihat bahwa di dalam kehidupan ini kita seringkali saling mendukung satu dengan yang lain ketika kita melihat bahwa di satu sisi hidup kita juga didukung oleh pengorbanan orang lain, dan di sisi lain seringkali kita pun juga berkorban untuk hidup orang lain. Dan dalam hal ini kita diajak untuk mengalami pertumbuhan ketika kita menghargai apa yang sudah dikerjakan orang lain, yang itu merupakan bentuk pengorbanan mereka bagi pertumbuhan kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 4 ayat 17 dan 18 sekaligus menjadi penutup dari surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus mengatakan, "Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu." Di dalam penutup suratnya ini, Rasul Paulus hendak mengajak supaya ketika kita melakukan bagian pelayanan kita, maka kita didorong untuk melakukan bagian terbaik, dan di situ dikatakan supaya pelayanan yang diterima itu dijalankan sepenuhnya di dalam Tuhan. Bukankah itu yang sebenarnya juga menjadi bagian setiap kita, bahwa pelayanan-pelayanan yang kita miliki sudah seharusnya kita lakukan dengan sepenuh hati di dalam Tuhan. Dan ketika itu dijalankan dengan sepenuh hati, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam hal ini, untuk mempertegas betapa pentingnya pelayanan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam kehidupannya sebagai pribadi yang mendukung banyak orang, Rasul Paulus banyak melakukan pengorbanan demi mereka. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku. Rasul Paulus bersedia mengalami aniaya di dalam penjara. Rasul Paulus bersedia mengalami penderitaan, dan di dalam penderitaan itu dia tetap memberikan dukungan yang terbaik, baik bagi jemaat Kolose, bagi rekan-rekan pelayanannya, supaya mereka melakukan pelayanan dengan sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Dan bukankah ketika kita menghargai pengorbanan orang lain, supaya pelayanan kita terus mengalami pertumbuhan, itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita masing-masing berefleksi. Siapakah orang-orang yang sudah berkorban di dalam hidup kita untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam pelayanan kita? Bukankah ada banyak orang yang
melakukan itu. Di dalam segala keberadaan mereka, mereka mau tetap memberi, mereka mau tetap melakukan bagian mereka, memberi dukungan kepada kita. Dan pada akhirnya kita pun bisa mengalami dukungan-dukungan terbaik untuk mengalami pertumbuhan beriman kita. Seberapa kita sungguh-sungguh memperjuangkan pelayanan kita dengan sepenuhnya. Dan kalau kita sudah mengalami itu, tentu kita perlu juga melakukan bagian kita. Melakukan pengorbanan bagi pertumbuhan orang-orang yang kita dukung, yang kita harapkan juga mengalami kepenuhan pelayanan mereka. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwa itu menjadi hal yang berharga dalam hidup kita, maka meskipun kita melakukan pengorbanan, kita melakukannya dengan sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.